bersemi di Malaysia, seingat saya tidak pernah ada demo di kampus ya. Karena berdemo di perpustakaan. Iya, karena dia sibuk dengan perpustakaan, karena dia memahami esensi daripada mahasiswa. Baik para pemirsa sekalian, dimanapun berada, tentu kita menikmati salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, dimanapun berada, tentu saja saya berterima kasih atas nama Koronis Podcast ya, tentunya mengapresiasi para saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada karena selalu menikmati channel YouTube kita ini yang terkait dengan fenomena-fenomena komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, pada malam hari ini tentunya kita akan urai lagi satu tajuk ya, pokok bahasan yang tentunya tidak lari daripada persoalan komunikasi. Malam hari ini hadir lagi satu narasumber kita. Saya akan perkenalkan beliau. Beliau adalah Dr. Maman Amajid Bimpas ya. Beliau adalah sosok sastrawan, beliau adalah akademisi, dan plusnya itu beliau adalah budayawan juga. Bukan lagi budayawan lokalan, tapi dia sudah menasional ya. Ya, beliau, saya tahu beliau tinggal di Jakarta, tentunya bukan mengadu nasib ya, bukan begitu, tapi dia menikmati ya hidup sebagai budayawan di sana. Baik para pemirsa sekalian, assalamualaikum Pak Dokter. Iya. Bagaimana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Dokter Maman? Alhamdulillah. Jadi beliau ini saya biasa sapa dengan Bung Maman. Iya, kira-kira begitu ya. Iya. Baik ya, Bung Maman atau Pak Dr. Maman ini tentu kita urai-urai sedikit lagi tentang bagaimana sesungguhnya ya, tentunya budaya-budaya komunikasi ya. Atau kalau kita putar juga tidak apa-apa, putar sedikit menjadi komunikasi budaya. Ya, tentunya kita rindu mau dengar-dengar narasinya ini tentang komunikasi budaya. Kalau kita bicara-bicara tentang kepemimpinan ya, atau nanti kita sampai kepada bagaimana membangun karakter ya terhadap mahasiswa kita. Kira-kira itu yang menjadi sorotan-sorotan malam ini. Iya. Ini luar biasa. Iya. Jadi tentu kita tidak lagi melihat bagaimana daripada pengertian budaya, tapi kita langsung saja masuk ke gear 2 itu, yaitu tentang bagaimana sesungguhnya esensi ini ya, komunikasi budaya terkait dengan kepemimpinan. Boleh disampaikan Pak Dokter, silakan. Pemirsa kita sudah menanti. Jadi kalau saya tangkap tentang budaya kepemimpinan. Oke. Walaupun kita lihat fenomena di luar dari pemilihan presiden sekarang, tapi sebelumnya menjaga ikon kepemimpinan seperti apa yang saya katakan. Pertemuan pertama kenapa sih orang takut pada pemimpinan yang karismatik? Yang karismatik itu kan karena ada rasa empati kepada yang dipimpin dan yang dipimpinnya itu juga merasa empati. Jadi ada dua empati yang terbangun. Jadi ya karena persoalan komunikasi romantis, humanis. Bagaimana kalau ya dia bisa berkomunikasi secara edukatif kepada yang dipimpinnya, dia pikirkan apa yang dipikirkan umatnya kalau dalam bahasa agama atau pada rakyat. Kalau misalnya seorang rektor misalnya berarti dia berpikir tentang bagaimana mahasiswanya yang dipimpin. Jadi dia harus menyadari sebagai seorang yang pemimpin
dia bisa jadi pemimpin karena ada rakyat yang dipimpin atau karena ada umat. Iya. Kalau rektor bisa jadi rektor itu karena ada mahasiswa. Iya. Kalau tidak ada mahasiswa mau jadi rektor atau mau jadi pemimpin. Empati dan Iya. sifat itu menjadi harmonis kalau ada rasa cinta antara satu yang dipimpinnya dan pemimpin merasa cinta kepadanya. Iya. Itulah yang dicontohkan oleh para pemimpin yang diyakini Iya. oleh masyarakatnya atau umatnya. Kalau misalnya kita lihat agama, Iya, iya. Rasulullah SAW misalnya, Iya. Nabi Muhammad Iya. atau Nabi yang lain Iya. yang kita yakini 25 Nabi itu. Iya. Itu kan kenapa kita mencintainya? Nah, Ya karena rasa cintanya kepada rakyat atau pada umatnya itu Iya. lebih dari diri, oh, bahkan lebih dari keluarga. iya. Kalau kita lari-lari misalnya dalam organisasi, karena saya mengkaji tentang organisasi dan reservasi misalnya Iya. tentang membangun yayasan pendidikan misalnya. Contoh Iya. misalnya Perserikatan Muhammadiyah misalnya saya, atau Perserikatan NU misalnya, Iya, oke. atau Nahdlatul Ulama misalnya. Nah, Kiai Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah misalnya, lalu mendirikan sekolah awalnya, dan sekarang perguruan tinggi itu seperti apa yang saya katakan bahwa itu sudah kalah negara. iya. Negara di dunia kalah dari jumlah perguruan tinggi, sekarang sudah menjadi lebih kurang 200. Kalau waktu saya 2011 itu saya meneliti itu 173 universitas Iya. Indonesia kalah. Iya. Dan pertanyaannya, apakah Kiai Ahmad Dahlan itu mewariskan pada anak turunannya? Iya. Tentu tidak. Capek. Iya. Andai kata dia wariskan pada turunannya, Ya. maka mungkin tidak semaju seperti ini. Iya. Lain konteksnya. Kalau misalnya ada yang merasa mengelola pendidikan di Muhammadiyah, bahkan menurut saya, PP Muhammadiyah ya, yang pengurus pusatnya itu tidak digaji loh. Iya. Yang digaji itu hanya pengurus pengelola perguruan tinggi. Iya. Iya. Tapi jangan salah ditafsirkan atau salah dimaknai, Iya. lalu pengelolanya itu menjadi rumpun Iya. bani-bani tertentu untuk mengelola itu yang keliru. Karena itu adalah melukai niat tulus Kiai Ahmad Dahlan. Termasuk Kiai Hasyim Asy'ari itu mendirikan pondok pesantren itu bukan di perkotaan, Iya. tapi di Tebu Ireng, Nah, di mana perampok banyak. iya. Anak-anak perampok itu yang dia peranakan untuk masuk pesantren. Santri ya. Pesantren. Hmm. Andai kata misalnya, andai kata ada budaya, tidak ada budaya keberanian Kiai Hasyim Asy'ari, mungkin saya tidak dulu masuk Islam Iya. sampai hari ini. Gitu. Iya. Karena kader Kiai Hasyim Asy'ari itulah yang membawa syiar Islam di daerah saya, sehingga kakek saya yang pertama memeluk Islam. Iya. Waktu itu karena dia waktu itu menjadi gelarang istilahnya, Iya. karena itu dia itu orang kader-kader NU gitu, atau apa ya, ulama-ulama NU yang kader-kader itu yang pergi ke sana itu yang membawa Islam pertama, Iya. sehingga kakek saya itu menjadi ketua NU Iya. cabang di tempat saya sendiri. Aktif juga ya, apa? Kenapa kita misalnya mengingat para pemimpin ini? Iya. Itu kan menjadi persoalan. Iya. Atau Bung Karno misalnya, kita mengingat. Iya. Apakah perlu? Bahkan Bung Karno itu kan belum saya lahir. Iya. Itu sudah ya tidak pernah ketemu lah, hanya mendengar nama lah. Iya. Dibandingkan itu dengan harus mati Bung Ada Karno luar seperti biasa. ya. Hmm. Iya. Tentu. Atau misalnya seperti apa yang dikatakan dalam Pak Arhamso Iya. tentang terjadi bom Hiroshima Iya. di Nagasaki. Nagasaki. Iya. Waktu itu raja bertanya apa? Iya. Apakah bertanya berapa jumlah korbannya? Tidak. Tapi dia bertanya Iya. justru berapa sisa Guru yang hadir. guru yang hidup. tersisa. Iya. Bertanya apa? Iya. Berarti esensi Iya. pemimpin itu bertanya tentang, kalau dia bertanya tentang guru itu berarti itu masih ada nggak pendidik yang bisa akan melahirkan. Iya. Membawa misi ya. Mencerdaskan. Mencerdaskan bangsa. Jadi misi para pemimpin yang karismatik adalah memikirkan Iya. kepentingan Iya. negaranya
kepentingan rakyatnya, kepentingan yang dipimpin, itulah menjadi budaya pemikirannya, bukan kepentingan golongan atau keluarganya atau dirinya sendiri. Itu yang rusak. Itulah menjadi nilai politik. Bahkan pendidikan ini seperti apa yang saya katakan, itu bukan lagi benteng menjadi budaya pencerahan, tapi budaya politik untuk merebut kekuasaan. Sehingga itulah luntur. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Maman ya. Buat ternyata ya, sosok pemimpin yang kita dambakan adalah tentunya sosok pemimpin yang harismatis ya. Harismatis tentunya dalam hal ini, kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan beliau, harismatik itu tidak sekadar hanya menyukai masyarakatnya, tidak hanya menyukai saja, tetapi dia harus mencintai masyarakatnya itu ya. Kadar menyukai dengan kadar mencintai itu berbeda. Kalau cinta sudah dimiliki, segala dia harus persembahkan kepada masyarakatnya. Dia harus pahami apa sesungguhnya kebutuhannya masyarakat. Tidak sekedar senang melihat masyarakatnya, tetapi juga harus memahami kebutuhan-kebutuhannya. Termasuk apa yang menjadi permasalahan di masyarakat itu. Terutama pendidikan. Terutama nilai-nilai pendidikan itu ya. Baik para pemirsa sekalian, karena malam hari ini hadir mahasiswa kita ini ya. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait dengan ya kepemimpinan, budaya kepemimpinan, atau bagaimana membangun karakter umpama. Ya, saya persilakan mahasiswa, mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan Anda dan sebut nama dan prodi apa begitu ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Siti Fatimah Zahra dari Teknologi Fatimah Zahra. Teknologi Pendidikan. Ini masih seputar podcast yang sebelumnya. Mungkin saya ada 2 pertanyaan, Pak. 2 pertanyaan. Langsung saja. Satu, to the point ya, Fatimah. Satu. Kampus di luar negeri itu dari seluruh penjuru dunia, bahkan ada dari Indonesia. Nah, kemarin Bapak sempat menyebutkan kalau Pak Maman number 1. Nah, itu pertanyaannya kenapa? Apakah number 1-nya itu se-internasional? Terus pertanyaan yang kedua itu karena apa ya? Apa budaya yang diajarkan dosen luar negeri dan di Indonesia itu berbeda? Apakah ada pembeda dari budaya tersebut? Baik. Jadi itu pertanyaan kepada Pak Dr. Maman atau kepada saya? Dia punya pimpinan. Oke. Jadi kaitkan dengan pimpinan kamu. Jadi Nanda Fatimah ya, Fatimah Zahra ya. Ini nama yang sangat bagus begitu ya. Nama anak. Iya betul. Iya. Jadi begini Nanda Fatimah ya. Sebagaimana yang saya sampaikan ya, bahwa kalau yang sempat disimak itu, ya ada kata-kata number 1 ya untuk Pak Dr. Muhammad itu. Atau number 1 mungkin dikira budaya kali ya. Iya, jadi number 1 di situ adalah ada sesuatu nilai lebih yang ada pada diri beliau. Tentunya ini bukan sesuatu yang harus disombongkan, bukan sesuatu yang harus dibanggakan, tapi ini ibaratnya sebuah brilian. Kalau sesuatu yang bagus itu kita ambil menjadi sebuah bahan inspirasi buat kita sekalian. Saya selalu katakan bahwa ketika kita mau belajar, jangan kita melihat bahwa dari mana sumbernya itu pembelajaran. Tetapi yang kita harus pahami, sedalaman apa nilai daripada pembelajaran itu. Ya, oleh karena itu, jangan kita bahwa harus lahir dari gedung bertingkat baru bisa diambil itu. Tapi biar dia di tengah lumpur, kalau itu sesuatu yang mengkilat dan brilliant dan sesuatu yang berharga, silahkan diambil. Saya tadi katakan ya Pak. Ada kawan saya pernah menyatakan dia satu ya. Permata walaupun jatuh kita ibadi. Lumpur tetap permata katanya. Tetap permata. Bagaimana maksudnya secara komunikatif? Iya, jadi secara komunikatif itu bahwa ketika kita mau menimba ilmu, jangan lihat dari mana ilmu itu, tetapi kita harus melihat sejauh mana nilai-nilai yang terkandung daripada ilmu itu.
Kalau ilmu itu dia mengkilat tetap sesuatu ilmu dan harus diambil itu ya. Kira-kira begitu. Saya tambah sedikit ya, ya, karena berkaitan dengan pertanyaan ini kan persoalan budaya ya. Iya betul. Saya sebenarnya konteksnya budaya komunikasi karena dia ini pakar, dia doktor komunikasi. Iya. Tentang kalau studi luar negeri tentu kelasnya bukan hanya kelas orang Indonesia atau Malaysia, tapi itu kelas dunia. Iya. Iya. Bahkan ada satu mata kuliah metodologi itu semua bangsa yang ikut di situ, Arab, Barat atau semua. Kalau di Indonesia ada UI, dosen-dosen UI, dosen Unhas, dosen UNEM, semua ada satu kelas itu. Apakah dia duluan kuliah atau tidak, yang penting itu bukan persoalan. Kan persoalan pernyataan number one itu bukan jadi budaya, ya, tapi apa yang ini ada sebuah ungkapan rasa kebahagiaan antara kami dengan itu, bukan menjadi kesombongan atau arogansi, tapi itu ada sapaan, kebahagiaan tersendiri sebenarnya. Makanya saya katakan waktu itu ini kan bukan perlombaan, hanya sebuah kebetulan. Bagaimana studi di luar negeri? Kita bahas dulu dikit, harus masuk di luar negeri. Misalnya S1 pun itu tidak banyak mata kuliah. Dan kalau mau ketemukan itu di perpustakaan, tapi perpustakaan itu luar biasa. Misalnya di Universitas Kebangsaan Malaysia, itu universitas itu perpustakaan yang terbesar di Asia. Berapa lantai? Kita masuk, tidak boleh bawa makanan, kecuali air minum. Kami alami ini, mau semester lama, mau semester apapun, itu bergabung, S1, S2 pun juga bergabung. Karena kita di sana itu kajian literatur. Apa yang dialami, saya hanya kagum sama beliau ini, sahabat saya ini terbaik, itu dia secara komunikasi, rasa persaudaraan tinggi, sehingga itulah dia yang dia ungkapkan, rasa kebahagiaan itu yang maksudnya. Itulah budaya karismatik sebenarnya. Iya. Baik, para pemirsa sekalian, tadi ada satu hal yang disampaikan oleh beliau ya, terkait dengan pertanyaan dari Nanda Fatima ya, bagaimana sesungguhnya di luar negeri ini. Saya tambahkan sedikit saja bahwa memang di luar negeri ini ada nilai plusnya, Nanda. Saya selalu katakan bahwa mungkin teori yang digunakan di negara kita dengan negara-negara belahan dunia sama saja teorinya. Tapi yang paling terpenting adalah ada budaya tadi itu ya, budaya komunikasi atau komunikasi budaya. Bagaimana cara mendapatkan ilmu, bagaimana caranya ilmu itu diberikan. Ada budaya-budaya yang dibangun di situ yang kadang-kala berbeda dengan di negara-negara lain. Ada nilai kesantunan. Iya, ada kesantunan antara dosen dengan mahasiswa, tidak ada jarak. Itu yang paling penting, budaya itu yang kami temukan. Walaupun dari segi wawasan itu sama saja. Makanya apa yang kalian tangkap hanya number one itu kan membuat sih. Mungkin ada yang bertanya lagi daripada kita skat dulu tentang dan satu hal yang saya tambahkan Nanda Fatima ya, di negara-negara maju ya, maju pendidikannya, tentu saja ya kita akui di sana kita tidak pernah lagi menemukan bahwa mahasiswa demo di dalam kampus, demo di fakultasnya, demo di universitasnya, mendemo dosennya, mendemo rektornya ya, itu langka sekali yang begitu. Nggak usahlah jauh negara Eropa, kita Malaysia umpamanya, kita 4 tahun di sana bersemi di Malaysia. Seingat saya tidak pernah ada demo di kampus ya. Karena berdemo di perpustakaan. Karena dia sibuk dengan perpustakaan, karena dia memahami esensi daripada mahasiswa. Tugasnya mahasiswa itu belajar. Tugasnya mahasiswa itu menalar, tugasnya mahasiswa itu berpikir ke depan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dia harus sampaikan secara santun, melalui dialog, melalui komunikasi yang baik, sehingga dengan demikian terkesan bahwa bukan frontal. Dia tetap mengedepankan argumen, tetapi dia tidak kedepankan sentimen. Ada budaya keterbukaan akademis. Kira-kira begitu. Sistem akademis tidak kaku. Betul. Mungkin ada lagi Pak pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Baik, sebutkan nama Anda ya. Kita singkat saja, to the point ya.
Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaila Dicahya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Kaila ya, oke Kaila. Begini Pak, kami ingin mengadakan seminar internasional bulan Agustus 2024. Yang bertema menambah wawasan antar bangsa yang mencerahkan. Untuk itu kami berharap kepada channel Kronis bisa bekerja sama untuk meliput pada saat acara kami berlangsung. Oh iya. Atau diundang sebagai pembahas kami ya. Saya kira maaf, Nanda Kaila ya namanya. Ya, ini nama yang bagus ya. Ya, Kaila. Jadi saya berpikir bahwa kru dari Mr. Kronis tentunya tidak keberatan. Kami kan membangun sebuah channel YouTube ini tentunya bukan sesuatu yang dalam skop kecil, tetapi kita berupaya di skop lokal, skop regional, dan skop nasional, bahkan internasional. Iya, sehingga dengan demikian ya tentu kerap saya sampaikan bahwa penonton channel YouTube kita ini bukan hanya orang-orang kita dari Indonesia, tetapi kadang-kadang saya dapat kontak dari India ya, dari Thailand umpama ya, dari New Zealand ya, dari Australia umpama, ada masuk itu ya. Itu artinya bahwa konten kita ini tentunya terbuka, dan lagi-lagi tentu kita harus tetap menganut budaya-budaya yang santun. Bagaimana agar tetap menyampaikan ini dengan klarifikasi yang baik ya. Itulah kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Kearifan global. Iya, kearifan global. Dan tentunya kita tetap tidak menafikan namanya nilai-nilai etik. Bagaimanapun Nanda sesuatu itu disampaikan dengan baik, tapi kalau tidak disertai dengan etika yang baik, itu kelihatannya tidak paripurna. Oleh karena itu, bagaimana kita menyampaikan secara baik, kemudian juga dengan penuh dengan etika, itulah sesungguhnya yang terbaik. Iya, saya kira demikian ya, Nanda Kaila. Ya, tentunya kami tidak keberatan dengan itu. Kami justru menyambut, ya, menyahuti daripada apa yang kita. Jadi budaya saling menghargai, saling mengundang, saling berkomunikasi. Itu supaya harmonis, sehingga terjadi romantis. Termasuk pada seminar itu nanti. Itu mudah-mudahan dengan channel Kronis Dr. Arham Selo, maka tema ini bagusnya itu nanti tema dialog kita ini, itu temanya adalah budaya komunikasi Kronis Dr. Arham Selo. Atau saya komunikasi budaya Kronis Dr. Arham Selo, karena saya lihat itu caranya itu sangat komunikatif, edukatif, dan menyambung rasa humanis. Iya, humanis. Iya. Jadi begini Pak Dr. Maman, saya kan selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa ketika kita berdialog, ketika kita berkomunikasi, tentu kita tetap kedepankan kesantunan, tetap kita kedepankan etika yang baik. Ya. So kadang-kala kalau di persoalan komunikasi, kadang-kala kontennya bagus. Tapi perlu kita perhitungkan juga yang namanya konteks ya. Konteksnya itu adalah perlakuan itu ya. Ya, makanya tadi kalau bicara yang bertanya tadi Fatima bagaimana pendidikan di luar negeri, itu dijadikan sebagai bahan banding ya. Apa yang kita dapatkan di sana dijadikan sebuah bahan banding. Kalau dia dijadikan bahan banding, kemudian dijadikan bahan sanding, kemudian selanjutnya kita menjadikan sebuah bahan tanding. Ya, sehingga tentunya ke depan kita eksis. Jadi setelah disandingkan, dibandingkan, kemudian kita coba tandingkan, gitu ya. Kita uji, sandingkan. Jadi sandingkan itu ada apa? Karena tadi kita berbicara tentang harismatik, maka kita cerahkan secara romantis, logika, dan nurani dipadukan dan kita nikahkan sehingga menjadi harmonisasi keindahan budaya yang mawaddah warahmah dalam hal konteks tentang esensi dari nilai rasa kemanusiaan, memanusiakan itu sendiri. Baik. Baik para pemirsa sekalian, saya kira menarik sekali pembahasan kita ini. Namun tentunya kerap saya sampaikan bahwa tentunya kita harus pakai sekat-sekat ya. Iya, ini merupakan satu teknis ya, sehingga nantinya itu pemikiran kita itu tetap berkesinambungan. Jangan terputus hingga di situ ya. Baik para pemirsa sekalian, tentunya inilah yang sempat kita ketengahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi, menjadi sebuah pembelajaran.
kalau bukan dia sekadar informasi, tetapi dia merupakan sebuah pengetahuan untuk kita semua, ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang bermanfaat tentunya terhadap kita semua, terhadap audiens dimanapun berada. Jangan lupa tetap menonton channel YouTube kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Sebelum saya tutup, maka saya berterima kasih kepada Pak Dr. Maman sudah sudi hadir di podcast kita ini, dan tentunya kepada para mahasiswa yang sudah hadir ya. Luar biasa, pertanyaan cukup kritis semua ya. Ya, tentunya kita berharap ke depan kita punya generasi-generasi yang seperti ini ya. Lebih kritis lagi. Iya, lebih kritis lagi, dan tentunya saya berharap jangan tetap lalaikan yang namanya etika Anda ya. Boleh kritis tetapi tetap etis. Jangan sampai lalaikan itu. Karena kita ini adalah manusia yang tentu bisa memanusiakan manusia, bisa menjadi contoh terhadap kita. Harus jadi pionir ya. Iya, membuat satu patron yang bagus ya. Baik para pemirsa sekalian, demikian saya sampaikan. Terima kasih. Mr. Koronis mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.